Halo semuanya, selamat datang di obrolan kita kali ini. Misi kita hari ini sangat spesifik untuk Anda yang sedang mendengarkan. Kita punya setumpuk sumber di meja ini ya. Ada analisis dari jurnal hukum akademik. Iya, seperti Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Kultura, kan? Betul, terus ada juga arsip-arsip berita bersejarah dari Kompas dan Detik News, sampai dokumen putusan Mahkamah Agung. Kita akan melakukan pembedahan mendalam tentang kasus legendaris Sengkon dan Karta. Dan tujuan obrolan kita hari ini bukan cuma menceritakan ulang tragedi kriminalnya ya. Betul, kita mau membongkar bagaimana dua petani miskin ini secara harfiah meruntuhkan pondasi sistem peradilan pidana di Indonesia dan melahirkan mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang masih melindungi kita semua sampai detik ini. Oke, mari kita bedahin. Nah, untuk memahami seberapa besar guncangan dari kasus ini, kita harus menempatkan diri kita di masa lalu. Tepatnya di Bekasi pada bulan November tahun 1974. Suasananya pasti sangat beda dengan sekarang, kan? Jauh berbeda. Waktu itu desa Bojongsari bukan daerah perkotaan padat. Dinamika sosialnya masih sangat komunal, sangat pedesaan. Lalu terjadi sebuah perampokan dan pembunuhan yang brutalitasnya mengguncang seluruh wilayah itu. Iya, catatan arsip yang kita kumpulkan tuh benar-benar mengerikan. Korbannya adalah pasangan suami istri, Sulaiman dan Siti Haya. Dan kalau kita melihat hasil visum yang dikutip oleh jaksa saat itu, ini jelas bukan perampokan biasa. Ini pembantaian. Tubuh Sulaiman menderita 15 luka memar parah dan pergelangan tangannya sampai putus karena sabetan senjata tajam. Sangat sadis. Istrinya, Siti Haya, juga menderita 12 memar mematikan. Setelah menghabisi nyawa kedua korban, pelaku ini membawa kalung emas dan uang tunai sebesar Rp20.000. Anda bisa membayangkan bagaimana reaksi masyarakat saat itu kan? Pasti ada kepanikan, kemarahan massal, dan tentu saja tekanan sosial yang luar biasa berat membebani kepolisian setempat. Polisi dituntut untuk kerja cepat ya? Betul banget. Masyarakat menuntut hasil instan. Mereka ingin melihat ada tersangka yang dipamerkan secepat mungkin. Dan dalam sejarah penegakan hukum dimanapun, ketika aparat bekerja di bawah bayang-bayang kepanikan publik dan tenggat waktu yang nggak masuk akal, Objektivitas biasanya jadi korban pertama kan? Orang-orang yang berada di waktu dan tempat yang salah. Status sosial mereka sangat rentan. mereka cuma dua petani miskin. Iya, bertubuh kurus, nggak punya kekuasaan, nggak punya koneksi apa-apa. Polisi menangkap mereka tanpa ada satupun bukti fisik yang mengikat. Nggak ada senjata pembunuhan di rumah mereka? Nggak ada sidik jari, nggak ada saksi mata yang melihat mereka di TKP. Jadi karena polisi nggak punya bukti saintifik, mereka menggunakan jalan pintas yang paling kejam, yaitu siksaan fisik. Nah, interogasi yang mereka jalani itu adalah bentuk kebrutalan sistemik. Sengkon dan Karta disiksa sedemikian rupa, dipukuli, diintimidasi secara psikologis, sampai mereka mencapai batas toleransi manusia terhadap rasa sakit. Sampai mereka nyerah ya. Iya, mereka akhirnya menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP yang berisi pengakuan bersalah. Padahal mereka nggak ngelakuin itu. Sama sekali nggak. Mereka ngaku murni sebagai mekanisme bertahan hidup aja, supaya siksaan itu berhenti hari itu juga. Gila sih. Ini yang bikin saya teringat pada asas hukum dasar yang sering kita dengar, yaitu in dubio pro reo. Ah ya, konsep hukum yang sangat fundamental. Konsep ini kan ibarat panduan utama bagi wasit dalam pertandingan sepak bola ya. Kalau terjadi insiden jatuh di kotak penalti, lalu wasit melihat tayangan ulang VAR dan posisinya masih sangat abu-abu. Nggak jelas apakah itu diving atau tackle keras kan? Nah, iya, wasit sama sekali nggak boleh memberikan kartu merah. Harus ada bukti absolut. Wasit harus mengambil keputusan yang menguntungkan pemain yang dituduh, bukan sebaliknya. Betul sekali. Bukankah sistem peradilan kita harusnya bekerja dengan cara yang sama? Analogi VAR itu sangat pas. Asas in dubio pro reo itu secara harfiah berarti, jika ada keraguan, hakim harus memihak pada terdakwa. Berarti harus dibebaskan kalau ragu. Betul. Asas ini mewajibkan hakim untuk membebaskan seseorang kalau kesalahannya nggak terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa keraguan yang masuk akal. Hakim nggak boleh menebak-nebak nasib seseorang. Tapi kenyataannya di pengadilan nggak gitu. Yang menarik di sini adalah, pada Oktober 1977, di Pengadilan Negeri Bekasi, Hakim Jurneti Sutresno justru mengabaikan asas fundamental ini sepenuhnya. Padahal keraguannya sangat jelas terpampang di depan mata kan? Di ruang sidang, hakim melihat dua realitas yang bertabrakan keras. Di satu sisi, ada kertas BAP dari polisi yang mengklaim mereka bersalah. Tapi di sisi lain ada Sengkon dan Karta. Iya, mereka secara langsung, terus-menerus, mengelak dan berteriak kepada hakim kalau pengakuan di kertas itu adalah hasil dari penyiksaan fisik. Mereka nyabut pengakuan mereka di depan hakim. Ironisnya, alih-alih memerintahkan investigasi atas dugaan penyiksaan tersebut, atau ya minimal mempertanyakan validitas bukti polisi yang sangat minim itu, hakim malah memilih jalan yang paling birokratis. BAP dianggap sebagai kebenaran mutlak. Iya, hakim lebih mempercayai dokumen yang cacat prosedural dibandingkan kesaksian langsung dari dua manusia di ruang sidangnya. Parah banget. Sengkon akhirnya divonis 12 tahun penjara dan Karta dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Palu diketuk dan dua nyawa orang tak bersalah resmi dirampas oleh negara. Dan mereka dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Cerita ini seolah udah selesai di titik itu. Tapi nasib ternyata punya caranya sendiri untuk membongkar kebohongan justru di tempat yang didesain untuk menyembunyikan orang-orang buangan. Di LP Cipinang inilah peristiwanya berbalik. Iya. Di dalam sel Cipinang, sebuah peristiwa dramatis terjadi. Sengkon bertemu dengan seorang narapidana lain bernama Genul.
Dan pertemuan ini bukan kebetulan biasa kan? Sama sekali bukan. Genul ini ternyata adalah keponakannya Sengkon sendiri. Dia ada di Cipinang karena lagi jalani hukuman 10 tahun untuk kasus pencurian. Betul. Dan setiap hari melihat pamannya yang makin kurus, sakit-sakitan karena menanggung hukuman atas dosa yang nggak dia lakukan, beban psikologis Genul mulai hancur. Hati nuraninya nggak kuat. Dia merasa bersalah melihat pamannya menderita. Sampai akhirnya Genul membuka mulutnya. Dia mendatangi Sengkon dan bikin pengakuan yang meledakkan seluruh asumsi kasus ini. Genul mengaku, bukan paman yang membunuh Sulaiman dan Siti Haya. Aku yang melakukannya. Wow. Dan dia nggak asal ngomong kan? Enggak, dia memaparkan detail kejadian yang presisinya nggak mungkin dikarang oleh orang luar. Dia cerita gimana dia bareng temannya berinisial S mencongkel pintu belakang rumah korban malam itu. Detail yang sangat spesifik. Sangat. Dia tahu persis di bagian tubuh mana dia membacok korban pertama kali, gimana reaksi korban pas terbangun, dan letak barang-barang yang diambil. Semua akurasi ini cocok banget sama hasil visum dan olah TKP awal. Nah, dalam terminologi hukum, pengakuan Genul ini melahirkan sebuah novum atau bukti keadaan baru. Bukti baru ya? Iya, ini adalah jenis bukti yang sangat fundamental karena datang langsung dari pelaku asli dengan detail yang mengkonfirmasi realitas forensik di lapangan. Jadi ini mematahkan BAP polisi? Tentu saja, bukti ini mematahkan seluruh konstruksi BAP rekayasa polisi yang dipakai untuk menghukum Sengkon dan Karta. Nah, tunggu sebentar. Ini yang saya nggak habis pikir. Kalau pembunuh aslinya udah ngaku, detailnya cocok, dan dia bahkan udah berstatus tahanan di penjara yang sama. Kenapa nggak langsung dibebaskan? Iya. Kenapa Sengkon dan Karta nggak langsung dikeluarin saat itu juga? Bukankah logikanya sesederhana itu? Panggil polisi, panggil sipir, buka pintu selnya. Nah, karena birokrasi hukum pada masa itu jauh lebih berkuasa daripada kebenaran faktual. Maksudnya gimana? Logika awam yang Anda sebutkan tadi itu bertabrakan langsung dengan sebuah konsep hukum kaku yang mendominasi era Orde Baru, yaitu Inkrah van Gewisde. Inkrah, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Betul sekali. Jadi maksudnya, karena putusan hakim sudah final, sistem nolak untuk dikoreksi. Ini tuh kayak, Anda tiba-tiba ditagih pajak ratusan juta untuk rumah yang udah Anda jual 10 tahun lalu. Iya, analogi yang bagus. Terus Anda bawa bukti jual belinya ke kantor pajak, tapi petugasnya bilang, maaf, sistem komputer kami udah mengunci data Anda. Kami nggak bisa mengubahnya. Bayar aja. Bedanya, sistem hukum ini menuntut bayaran berupa belasan tahun nyawa di dalam penjara. Ngeri banget birokrasinya. Memang sangat menakutkan dan sayangnya sangat akurat untuk kasus ini. Pada masa itu, sistem peradilan pidana kita sangat mendewakan kepastian hukum. Doktrinnya adalah, kalau pengadilan tingkat akhir udah ngetuk palu, kasus itu mati dan ditutup selamanya. Nggak bisa dibuka lagi sama sekali. Nggak ada mekanisme yang bernama upaya hukum luar biasa untuk membatalkan putusan yang udah final, nggak peduli seberapa cacat putusan itu. Hukum berubah jadi sekedar mesin prosedural. Kalau udah dicap, ya udah nasibnya. Iya, fenomena ini diakui secara global sebagai miscarriage of justice, kegagalan total di mana hukum gagal melindungi orang yang tidak bersalah karena tersandra aturannya sendiri. Kebuntuan absurd inilah yang akhirnya bocor keluar tembok penjara ya. Sampai ke telinga jurnalis. Media mulai ambil peran di sini. Betul, media masa era itu mulai mengangkat anomali ini. Publik baca berita tentang pembunuh asli yang udah ngaku, sementara dua petani nggak bersalah tetap dipaksa membusuk di sel karena, nggak ada pasalnya untuk membebaskan mereka. Tentu saja kemarahan publik meledak. Banget. Tekanan berbalik menyerang institusi peradilan, dan di tengah krisis inilah muncul tokoh-tokoh hukum yang menolak tunduk pada prosedur yang zalim itu. Aktor sentral dalam perlawanan ini adalah seorang pengacara senior mendiang Albert Hasibuan. Albert Hasibuan, ya. Ketika beliau tahu kasus ini, beliau nggak sekedar melihat masalah hukum, tapi krisis kemanusiaan. Beliau memutuskan turun tangan memimpin pertarungan melawan tembok birokrasi negara. Dan dia tahu dia nggak bisa pakai jalur hukum biasa, kan? Masa banding udah lewat bertahun-tahun. Nggak ada pasal di Undang-Undang Warisan Belanda waktu itu yang bisa dia pakai. Betul, jadi strateginya harus out of the box. Strategi yang sangat berisiko tapi brilian. Dia nggak ngelawan di ruang sidang tingkat bawah. Dia langsung mendesak puncak piramida keadilan, yaitu Mahkamah Agung. Dia berargumen bahwa keadilan substantif nggak boleh dikalahkan oleh aturan administratif. Tomo Singodirejo sampai berani ambil resiko karir. Dia ngajuin permohonan penundaan penahanan ya? Iya, dan lebih mengejutkan lagi, Jaksa Agung saat itu, Ali Said, memberikan dukungan penuh. Ali Said bahkan nyuratin Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung, meminta institusi negara segera cari celah darurat. Kasus desa ini tiba-tiba jadi ujian integritas untuk seluruh tatanan negara. Betul sekali. Puncaknya terjadi menjelang akhir tahun 1980. Mahkamah Agung, lembaga yang biasanya kaku menjaga prosedur, akhirnya dipaksa bikin keputusan bersejarah. Mereka sadar kalau kezoliman ini dilanjutin, kepercayaan rakyat bisa hancur permanen. Maka Mahkamah Agung mengambil sebuah langkah yang disebut kontra legem. Kontra legem, terobosan hukum ya? Iya, ini prinsip jurisprudensi di mana hakim dengan sengaja memutus perkara bertentangan dengan undang-undang yang ada, atau bikin aturan baru yang belum pernah ditulis. Demi keadilan? Alasannya jelas, kewajiban utama hukum adalah melayani keadilan. Kalau undang-undang yang ada justru menghalangi keadilan, hakim wajib menerobosnya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Sejarah mencatat, pada tanggal 4 November 1980, Sengkon dan Karta akhirnya diizinkan menghirup udara bebas. Tapi pembebasan mereka bukan sekedar akhir dari satu kasus salah tangkap, kan? Enggak, guncangan kasus ini memaksa pemerintah mastiin hal serupa nggak boleh terjadi lagi cuma karena alasan nggak ada pasalnya. Kasus Bojong Sari ini langsung jadi katalis lahirnya Peraturan Mahkamah Agung atau PMA nomor 1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali. Wow, dari sinilah lahirnya PK. Betul, Permar ini terobosan monumental karena resmi ngasih jalan legal bagi terpidana untuk menantang putusan yang udah inkrah tadi.
Dan saking pentingnya, tahun berikutnya PK ini dimasukin permanen ke KUHAP kan? Iya, ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981, tepatnya di pasal 263 sampai 268. Indonesia akhirnya punya instrumen legal untuk mengoreksi kesalahannya sendiri. Luar biasa. Jadi dari darah dan air mata dua petani desa, lahir satu pilar hak asasi manusia baru dalam hukum kita. Gimana anatomi PK ini menurut undang-undang? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, hukum kita menetapkan PK itu upaya hukum luar biasa yang sangat ketat. Cuma bisa diajukan satu kali dengan 3 syarat utama. Syaratnya apa aja tuh? Pertama, harus ada novum atau bukti keadaan baru. Bukti yang kalau udah diketahui saat sidang pertama, pasti membebaskan terdakwa. Kayak pengakuannya Genuli tadi ya? Betul. Kedua, kalau ada putusan-putusan hakim yang saling bertentangan. Dan ketiga, kalau terbukti ada kesalahan atau kekhilafan hakim yang sangat nyata dalam memutus perkara. Kelahiran PK ini bagi saya kayak momen negara menelan egonya sendiri. Mahkamah Agung, kepolisian, kejaksaan secara kolektif ngakuin kelemahan mereka. Mereka sadar sistem peradilan dijalani sama manusia yang bisa lelah, bisa ditekan, dan bisa salah. PK ini semacam jaring pengaman ya? Iya, supaya kesalahan manusia nggak jadi vonis mutlak dari Tuhan. Tapi, secerah apapun kemenangan ini di atas kertas, realitas di lapangan buat Sengkon dan Karta adalah tragedi yang nggak bisa diperbaiki oleh pasal apapun. Ada pepatah hukum yang bilang, justice delayed is justice denied. Keadilan yang tertunda pada hakikatnya adalah keadilan yang ditolak. Sedih banget sih ini. Dan Karta udah terlanjur hancur dikunyah mesin peradilan. Kalau kita baca arsip yang ngeliput momen pembebasan mereka, beneran menyayat hati. Pas surat pembebasan dari Mahkamah Agung turun, Sengkon bahkan nggak mampu merayakannya. Dia udah terlalu sakit. Dia nggak bisa berdiri. Paru-parunya udah hancur digerogoti penyakit TBC parah akibat kondisi sel penjara. Dia harus dibopong perawat, bajunya dipanggilin orang lain, dibawa keluar pakai ambulans. Dan pas di luar penjara, dia ngomong sesuatu ke jurnalis kan? Iya. Saat dikerumuni jurnalis, Sengkon nggak bicara soal kemenangan hukum. Dia malah nangis dan bilang dia cuma berdoa biar Tuhan segera nyabut nyawanya. Karena dia udah nggak punya tenaga dan biaya untuk lanjutin hidup. Doa yang sangat tragis. Dan doa itu terkabul. Nggak lama setelah bebas, Sengkon meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Nasib Karta pasca pembebasan juga sama hancurnya. Ini benar-benar potret nyata dampak destruktif salah tangkap terhadap struktur keluarga. Karta keluar penjara numpang mobil Colt, tapi dia nggak pulang ke rumahnya sendiri. Dia terpaksa numpang di gubuk orang tua angkatnya. Karena asetnya udah habis semua kan? Betul, tanah dan rumahnya udah kejual. Istrinya terpaksa ngejual semua demi ngasih makan anak-anak selama Karta di penjara. Dan pukulan terbesarnya, pas Karta pulang, istri dan anak-anaknya udah nggak ada. Mereka tercerai-berai. Iya, entah pergi kemana, diusir oleh kemiskinan dan rasa malu. Pada akhirnya, Karta meninggal dunia dalam kesunyian karena TBC kronis yang dibawa dari penjara. Fenomena yang dialami Karta ini sering kita sebut dalam sosiologi hukum sebagai penjara kedua. Penjara kedua. Iya, penjara pertamanya kan sel besi di Cipinang. Penjara keduanya adalah stigma sosial. Pemulihan nama baik oleh MA nggak serta-merta mengembalikan reputasi sosial mereka di mata tetangga. Tetap aja dianggap mantan napi pembunuhan ya. Betul, harta hilang, keluarga hancur, martabat dirampas, ini pelanggaran HAM paling paripurna. Negara nggak cuma ngambil kebebasan warganya secara paksa demi opini publik, tapi juga menghancurkan kehidupan warganya sampai ke akar-akarnya. Bikin merinding. Nah, setelah kita membedah sejarah panjang ini, rasanya kita harus narik obrolan ini ke masa sekarang. Kenapa Anda yang sedang mendengarkan ini harus peduli pada kisah petani miskin dari tahun 74? Apa relevansinya buat Anda hari ini? Anda harus peduli karena kasus ini menunjukkan fungsi asli dari sistem peradilan. Banyak yang mikir pengadilan tuh cuma buat menghukum orang jahat. Padahal nggak cuma itu ya. Padahal setengah dari tugas peradilan adalah memastikan orang yang nggak bersalah nggak ikut dihukum. Kalau prinsip kehati-hatian diabaikan dan aparat asal ngambil tersangka demi meredam amarah publik, maka nggak ada satupun warga negara yang aman. Termasuk kita semua. Anda harus peduli karena PK yang ada di undang-undang sekarang ini nggak turun dari langit secara gratis. Itu dibayar lunas dengan darah dan kehancuran keluarga Sengkon dan Karta. PK adalah asuransi hukum terakhir Anda. Jadi bisa kita simpulkan, nama Sengkon dan Karta jauh dari sekedar catatan kaki dalam sejarah hukum. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa. Betul sekali. Penderitaan mereka adalah tumbal yang memaksa sistem penegakan hukum kita untuk peduli pada keadilan substantif. Mereka mengubah sejarah Indonesia selamanya. Dan pengorbanan mereka memunculkan satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan bersama hari ini. Apa itu? Secara instrumental, kita sekarang emang punya benteng PK. Tapi mari kita lihat realitas penegakan hukum di era digital saat ini. Tekanan publik nggak lagi datang dari warga desa yang marah. Tapi dari jutaan netizen di media sosial. Ya, massa di media sosial yang bisa mendikte arah penyidikan polisi dengan sangat masif. Ditambah lagi, proses hukum kadang masih rentan diintervensi oleh kuasa politik atau uang. Bener banget. Pertanyaannya, apakah sistem peradilan dan mentalitas aparat kita hari ini benar-benar udah kebal dari menciptakan Sengkon dan Karta yang baru? Ataukah kita cuma berhasil memperbaiki teks pasalnya aja, tanpa pernah menyembuhkan budaya penegakan hukumnya? Wah, sebuah realitas yang sangat mengerikan kalau kita bayangkan kemungkinan terburuknya. Karena bayangkan, jika besok Anda terbangun dan dituduh atas sesuatu yang nggak Anda lakuin, dan netizen udah telanjur menghakimi Anda. Apakah sistem akan benar-benar membela kepolosan Anda? Sesuatu yang patut direnungkan.
Terima kasih banyak kepada Anda yang telah meluangkan waktu bersama kami dalam pembedahan hari ini. Mempelajari sejarah kelam hukum kita adalah satu-satunya cara kita bisa menjaga agar tragedi masa lalu tidak terulang di masa depan. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya.